Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Umpa Mari Kicau, channel yang konsisten membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Untuk puasanya bagaimana? Semoga teman-temanku semuanya tetap menjaga puasa ya. Dan saya harap teman-teman bisa mempertahankan puasa ini sampai akhir nanti. Entah teman-teman pekerja keras, teman-teman kerja yang cukup berat gitu ya. Saat teman-teman bisa menjaga puasa ini, insya Allah itu ada nilainya dan mudah-mudahan ini menjadi keberkahan. Gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti biasanya saya akan menanggapi komentar yang ditulis di kolom komentar YouTube. Ini dari Selo Blendi 12. Assalamualaikum Bang Sanda. Kita sudah mengkondisikan burung dari cara di kerodong mulai H-4. Kita umbar. Di H-3 kita embunkan. Jemur tipis dan full kerodong. H-2 dan 1 kita pengondisian full kerodong. Tapi masih di H-2 sudah bocor, apalagi di H1 lebih bocor. Di dalam kerodong nampar-nampar. Bagaimana cara pengondisian saat di hari H, Bang, biar di gantangan MB kita top perform? Oke, terima kasih ya atas pertanyaannya. Teman-teman, yang ditanyakan ini adalah settingan lomba. Jadi ranahnya ke settingan lomba, bukan settingan harian. Ini adalah bentuk dari finishing ya, settingan harian kita gitu ya. Jadi kalau settingan lomba ini pengondisiannya tepat, diharapkan nanti burung kita on fire dan bisa kerja dengan top perform. Nah, cuman masalahnya namanya burung kan karakternya juga kurang lebih gitu teman-teman ya. Umumnya memang pemain itu mengkondisikan burung atau masuk ke settingan lomba itu dimulai dari H-3. Kebanyakan burung dan juga pemain-pemain ini mengkondisikannya seperti itu. Ada perbedaan di sini. Ya, khasnya yaitu menambahkan jumlah EF. Ada seperti itu. Ada juga dengan treatment ya, yang tadinya burung itu dijemur, terus mulai di H-3 sampai H lomba nanti tidak jemur. Yang tadinya ada mandi gitu ya, ini mulai nanti tidak dimandikan. Mungkin mandi saat setelah burung itu turun lomba. Pokoknya banyaklah upaya di situ. Yang intinya mereka ini mencari titik kestabilan ya di antara birahi dan emosinya. Teman-teman, kalau kita bicara tentang settingan lomba yang fungsinya untuk supaya burung kita mempunyai tenaga yang bagus, dia main dengan durasi yang aman ya, dan dia bisa main untuk beberapa sesi. Tentu saja ini hubungannya dengan tenaga. Tenaga kita bisa dapat itu dari mana? Dari nutrisi. Ya, maka pemain-pemain itu akan menambahkan EF. Biasanya seperti itu umumnya. Tetapi untuk sebagian orang ada yang mereka agak kesulitan. Mereka tahu bahwa untuk meningkatkan tenaga ini, untuk mendapatkan tenaga atau kondisi yang bagus, itu lewat penambahan EF. Tetapi teman-teman, yaitu tadi, kalau kita naikkan EF-nya secara otomatis, burung juga kan pasti akan naik birahi. Untuk orang-orang yang paham bagaimana meredam birahinya, hanya mengambil manfaat dari tenaganya, mereka bisa tangani burung ini gitu ya. Oh, caranya seperti ini. Mungkin ya, satu contoh, dia betul up untuk EF-nya seperti mana kroto ditambahkan. Ya, di situ juga dia mengimbangi dengan mandi. Yang sifatnya apa? Harapannya tenaga dapat, birahinya diregam. Seperti itu. Cuma untuk teman-teman yang mungkin agak kesulitan untuk membaca ini gitu ya, maka
solusinya adalah menggunakan suplemen. Yang suplemen itu dikhususkan atau konsentrasi tingginya hanya di tenaga, bukan suplemen yang sifatnya untuk menggacorkan. Artinya, kalau suplemen untuk menggacorkan gitu ya, itu nanti kan ujung-ujungnya untuk menaikkan birahi. Maka saran saya nih, berikan suplemen yang konsentrasi tingginya di tenaga ya, seperti mana contohnya itu ngedur. Ngedur itu dia suplemen untuk tenaga tanpa harus menaikkan birahi. Oke ya, itu untuk tenaga. Nah, untuk psikologisnya, jadi diharapkan burung kita itu nanti on fire gitu kan. Dia punya semangat tarung yang kuat, Victornya nambah gitu kan, istilahnya seperti itu. Supaya burung bisa kerja ngotot, supaya burung itu bisa mengancam, supaya burung itu bisa cari musuh dan mengimbangi musuhnya, main serem gitu kan. Keinginan seperti itu, supaya burung on fire. Pengondisian untuk lomba ini teman-teman ya, jadi ada yang dari H-3, ada yang di H-2, ada yang di H-1 umumnya. Atau teman-teman kalau belum tahu ya bagaimana sih enaknya di burungku, pengondisiannya kapan, dimulai saja dari H-3 gitu ya. Nanti kalau ada berlebih di burungnya maka bisa diturunkan. Mungkin di H-2 mulai di setting, atau di H-1 di settingnya, atau hanya di lombanya ya, untuk di settingnya itu. Oke lah teman-teman, kalau dilihat dari burung Om Selo Blendy ini tadi, burung itu kan pengennya harapannya nanti burung dengan pengondisian ini supaya dia kerja bisa top perform. Dimulai dari H-4 sudah mulai ada latihan fisik seperti itu ya. Di situ ada umbaran yang harapannya supaya dia nanti punya stamina bagus. Setelah itu di H-3 lomba, di sini dikatakan ada jemur tipis. Oke ya, ada jemur tipis dan full krodong. Oke. Terus di H-2 dan H-1 kok burung itu sudah kelihatan ada peningkatan gacornya. Bahkan dikatakan di sini di dalam krodong pun dia ada nampar-nampar. Artinya burung itu on fire. Ya. Kemungkinan ya bisa jadi burung dimulai dari H-3 itu tadi mungkin sudah ditambahkan EF-nya. Cuman di sini kan tidak dikatakan seperti itu. Hanya ini pengondisiannya saja gitu ya. Di situ sudah burung gacor ya, sudah ini di H-2 sudah gacor dan di H-1 tambah gacor. Artinya ada peningkatan di sini. Burung tambah apa teman-teman? Ya, kemungkinan besar kan naik birahi juga gitu ya. Akhirnya burungnya on fire dengan pengondisian-pengondisian yang dikatakan seperti itu tadi. Nah, di sini menurut saya mandinya yang belum ada. Tidak disebutkan mandinya kapan. Nah, kalau burung yang cukup dangkal birahinya, ya tentu saja diimbangi dengan mandi. Ini saran saya Om. Kalau dirasa memang burungmu sudah mulai ada kenaikan gacornya di sini, burung kok bocor gitu ya. Di H-2 sudah bocor, tambah di H-1-nya bocor. Nanti pengondisiannya bagaimana gitu ya di H lombanya. Takutnya burung ini kerjanya nggak top perform karena dia sudah habiskan ya keinginan tarungnya dan juga tenaga itu di rumah. Diumbar di rumah, artinya umbarnya apa? Mengumbar ocehan di rumah gitu loh ya. Sedangkan treatment ya, pengondisian yang kita berikan kepada burung di tahap settingan lomba gitu ya, itu kan supaya burung itu ya kita bikin tenang, dia biar istirahat, biar apa? Dia itu menyusun atau menata atau memupuk tenaganya dan juga keinginan tarungnya itu tadi gitu loh. Nah cuman kalau sudah indikasinya seperti ini, lantas apa dong yang harus kita lakukan gitu ya. Seperti mana yang saya katakan tadi, kalau kamu menaikkan jumlah EF yang pasti ngikut adalah birahi, ya kan.
Supaya dia nggak ngikut birahinya, tentu birahinya kita redam. Kita coba untuk mandikan. Gitu Om. Saya juga kan nggak tahu. Dan sama juga nggak katakan berapa hari biasanya burungmu tuh mandi. Apakah 3 hari sekali, ataukah 2 hari sekali, atau sehari, atau setiap hari gitu ya untuk mandinya. Toh juga di sini juga tidak dikatakan mulai dari H-3 ini kamu tidak sebutkan mandinya kapan. Nah ini coba ya, kamu bisa lakukan nanti. Di H-2 ini coba kamu mandikan burungmu. Kamu mandikan, nggak usah dijemur. Oke, nanti coba kamu gantangkan. Kamu lakukan ini dulu. Kamu lihat nanti di lapangan itu kerjanya enak atau tidak. Kalau itu dirasa kurang, H-2 kamu mandikan. Di H lomba sebelum kamu berangkat atau di lokasi lomba itu juga bisa kamu mandikan burungmu. Gitu Om ya. Oke, jadi kesimpulannya untuk teman-teman yang mungkin baru memelihara burung murai batu, di sini akhirnya teman-teman tahu ya settingan lomba dan settingan harian. Kalau settingan harian itu upayanya yaitu supaya burung itu tetap ada jaga birahi, stabil birahinya. Birahi itu nggak usah terlalu tinggi-tinggi, nggak usah juga terlalu down ya. Kalau terlalu down nanti mau untuk mengembalikan birahinya agak kesulitan gitu ya. Artinya untuk settingan harian itu untuk menjaga burung itu tetap punya birahi dengan settingan yang seminim mungkin. Kurang atau tidaknya, karena ini bicara tentang kebutuhan harian, satu, tercukupi untuk kebutuhan dia, burung tidak ngembang bulu, dan burung itu tetap berbunyi. Gitu ya untuk settingan harian. Nah settingan lomba ini finishingnya, ini lebih ke pengondisian supaya harapannya apa? Burung kita nanti bisa kerja dengan top perform, ya kan? Yang tadinya standar gitu teman-teman ya. Memang ada upaya di set lomba ini untuk meningkatkan victornya. Istilah orang itu burung biar dia on fire gitu ya. Diharapkan dengan burung yang on fire artinya ini di psikologisnya, dan dia juga ada upaya untuk tenaganya, nanti burung itu bisa kerja dengan top perform. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.